Sahabat Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib. Amin. Natal bukan hanya sekedar hari Natal saja, dengar baik-baik ya. Natal bukan hanya sekedar hari Natal saja. Bagi saya, Natal yaitu tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus, dengar baik-baik. Ya, Natal bukan hari kelahiran Yesus, tetapi Yesus lahir. Pas saat itu bertepatan dengan hari Natal. Natal bukan hari kelahiran Yesus, tetapi Yesus lahir pas saat itu, bertepatan saat itu di hari Natal, hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Itu bukan hari kelahiran saya, tapi saya lahir saat itu, bertepatan saat itu di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Maulid Nabi bukan hari kelahiran saya, tapi saya lahir saat itu pas bertepatan di hari Maulid Nabi. Hari Lebaran bukan hari kelahiran saya, tapi saya lahir saat itu, bertepatan saat itu di hari Lebaran. Begitu juga dengan Natal. Natal bukan hari kelahiran Yesus, tetapi saat itu Yesus lahir pas bertepatan. Natal tidak berbicara tentang yang namanya adalah tanggal atau berhari, tapi Natal berbicara tentang sudahkah Yesus lahir dalam hidup. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Dengar baik-baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Siapa pencuri? Firman Tuhan bilang bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan apa? Dan membinasakan. Dan membinasakan. Terus Aku datang Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan bilang bahwa pencuri datang, yaitu si iblis, kuasa gelap, setan, ya, Lucifer, malaikat-malaikat gelap datang dalam kehidupan kita, itu hanya untuk mencuri. Apa yang dia curi? Yang dia curi adalah kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu yang dia curi. Yang dia curi adalah damai sejahteramu. Itu yang dia curi. Yang dia curi adalah sukacita. Melalui apa? Kenikmatan dosa. Kenikmatan dosa akan membuat kita hilang kemuliaan Tuhan. Kenikmatan dosa akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kenikmatan dosa akan membuat kita kehilangan sukacita dalam kehidupan kita. Orang yang seperti ini tidak mungkin dia bilang bahwa saya mengalami Natal. Nehi, bohong aja. Kenapa? Karena masih menikmati dosa. Dosa bukan menjadi musuhnya, tapi dosa menjadi suatu kenikmatan buat dia, menjadi suatu pendamping buat dia. Saudara dan saya harus tahu. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri. Yang kedua, firman Tuhan bilang pencuri datang hanya untuk membunuh nusuk kita. No, sama sekali. Kalau ada orang yang nusuk, sah, punya ketahuan dia penjahatnya. Ini dia bukan. Iblis bukan seperti begitu. Iblis membunuh. Dia bunuh imanmu, dia bunuh kepercayaanmu, dia bunuh rohmu. Itu yang iblis bunuh. Sehingga apa? Sehingga suatu dampaknya adalah dia membinasakan engkau dan membinasakan. Tapi dia bunuh dulu. Dia bunuh apa? Dia bunuh rohmu. Engkau mungkin bilang bahwa Pak, saya ada di gereja, Pak. Belum tentu dia orang yang sekian banyak. Fisiknya memang ada di gereja, tapi rohnya mungkin ada di rumah. Mikirin, kompor udah dibakar atau belum ya? Mikirin lagi, anak gue bakar atau belum ya? Mikirin lagi, aduh, pintu belum tutup kali nih, tikus bisa masuk nih. Mikir terus. Amin. Ada juga orang yang mikir, habis dari sini saya mau ngapain? Mancing ikan, enak nih. Atau habis dari sini saya mau ke mana ya? Mau ke mall, mau beli baju buat Natal. Mikirin. Ada di rumah Tuhan, tapi mikirin hal duniawi. Zakaria 4 ayat 8. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Dengan baik-baik. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Lalu dibangunkannya aku seperti seseorang yang dibangunkannya dari tidurnya. Orang ini tidur nggak? Coba. Lalu ayat ini orang ini tidur nggak sih? Coba lihat ya. Lalu ia dibangunkannya aku seperti seseorang yang dibangunkan dari tidurnya. Apa yang dibangunkan dari tidurnya? Ternyata orangnya sadar. Orangnya ada di tempat ini. Dia sadar. Benar, dia tahu bahwa saya ada di gereja. Tapi rohnya ada di tempat lain. Makanya firman Tuhan bilang, engkau harus dibangunkan. Seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Harus disadarkan kembali. Ada banyak orang yang datang ke gereja tanpa rasa bersalah. Dan dia merasa dia adalah orang yang paling kudus. Yang suci, paling kudus, paling hidup yang berkenan di hadapan Allah. Padahal sebenarnya hidupnya bobrok di luar sana. Kenapa? Karena rohnya
nggak ada di gereja. Rohnya ada di luar sana. Tapi fisiknya ada. Bisa nyembah nggak? Bisa. Nyanyi bisa. Dengan firman dia bisa. Markus 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Cuma mereka beribadah kepadaku. Firman Tuhan bilang percuma mereka datang ke gereja, percuma mereka datang beribadah, percuma mereka ikut komsel, percuma mereka ikut-ikutan pengajaran-pengajaran semuanya dalam KKR, pengajaran-pengajaran dalam komsel, SPK atau apapun juga firman Tuhan bilang percuma mereka melakukan itu semua kepadaku. Terus Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, yang mereka terima adalah apa? perintah manusia. Perintah manusia saja. Bukan perintah Tuhan, tapi perintah manusia. Yang dia dengar adalah perintah manusia. Tapi dia ada di gereja. Yes, ada di gereja. Datang beribadah. Fisiknya aja dia beribadah. Tapi rohnya tidak. Fisiknya aja hari ini ada di tempat ini. Tapi dia menolak firman. Kenapa? Karena suka dia. Orang yang tidak suka ditegur, berarti dia lagi menikmati dosa. Kalau orang yang suka ditegur, dia tahu bahwa dia harus sadar. Dan dia harus berubah. Perintah Allah kamu abaikan. Perintah Allah kamu abaikan. Kamu singkirkan perintah Allah. Apa yang ada dalam firman kamu singkirkan semuanya. Tapi apa? Untuk berpegang pada adat istiadat. Untuk berpegang pada adat istiadat. Siapa sekarang yang masih menjalankan adat istiadat? Sorry ya. Karena adat istiadat bisa dia singkirkan yang namanya gereja. Ibadah dia pindahkan. Ibadah yang harusnya jam 10, dia bisa pindahkan sore. Pak, biasanya jam 10, Pak. Kenapa ini jadi sore, Pak? Ya udahlah, anak saya orang Cina, ada cengbeng saya, cengbeng dulu. Kenapa bukan cengbeng yang dihapus? Ibadahnya harus lanjut. Diubah ibadah. Jam berapa? Biasa ibadah sore, diubah pagi. Kenapa? Anak saya merit. Kenapa anaknya merit aja di gereja? Kenapa dirubah? Dan ibadahnya, apakah merit anakmu lebih penting daripada Tuhan? Apakah cengbeng lebih penting daripada Tuhan? Firman Tuhan bilang, perintah Allah kamu abaikan, kamu singkirkan, kamu tidak kerjakan. Tapi apa? Adat istiadat, perintah manusia, kamu kerjakan semua. Mau buat apa kehidupanmu? Dan kau udah lepas, kau sudah bebas dari apa? Dari semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yaitu apa? Adat istiadatmu sudah tidak ada hubungan lagi dengan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Rumah harus feng shui, hong shui. Padahal si feng sama si shui udah terima Yesus. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Kita hampir mati, Guru. Mungkin juga ada juga yang udah mati rohaninya maksudnya. Terus Ia pun langsung bangun. lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Lalu menghardik angin dan juga air itu. Angin apa? Angin itu feng. Air apa? Shui. Jadi dia menghardik feng shui. Dia ada orang bisa, Pak, saya harus pakai feng shui, Pak. Maaf, feng shui udah terima Yesus, tuh. Feng shui udah terima Yesus. Anda kan udah terima Yesus. Yang masuk dalam perintah manusia. Lanjut lagi. Dan angin dan air. Dan angin yaitu feng dan air. Dan air itu shui. Terus Itu pun reda. feng shui pun itu pun tunduk. Feng shui udah tunduk kita di hadapan firman. Dan angin itu dan air itu apa? Itu pun reda. Dan apa? Dan danau itu menjadi teduh. Dan danau menjadi teduh. Saudara saya, adat istiadat di bawah Yesus. Dia bilang, angin dan air itu pun menjadi reda. Dia tunduk sama siapa? Sama penguasa satu, Yesus Kristus. Adat istiadat tuh harus tunduk di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada adat istiadat di dalam kekristenan. Kekristenan eksklusif. Karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu eksklusif. Adat istiadat agama yang lain hanya cuma bisa, ya mudah-mudahan masuk surga. Tapi tidak. Allah yang kau sumpah memastikan bahwa saudara saya pasti. Roma 5 ayat 6 sama Roma 5 ayat 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, yaitu darah Yesus. Terus Kita pasti. Firman Tuhan bilang bahwa di dalam kekristenan, Firman Tuhan bilang, aku memberikan suatu kepastian, bukannya suatu jaminan, bukannya suatu jaminan keselamatan, tapi aku pastikan bahwa jaminan keselamatan itu dipastikan untuk tiba di dalam kehidupanmu. Lalu Firman Tuhan bilang, kita pasti apa? Akan diselamatkan Akan diselamatkan dari apa? murka Allah. Dari murka Allah, dari api
Firman Tuhan bilang, kita pasti tunjukin sama saya ayat di kitab manapun juga di dunia ini yang pernah ditulis dalam dunia ini yang ada kata pasti. Dan firman Tuhan bilang bahwa kita pasti. Saya mau bilang, jaminan keselamatan itu adalah kepastian di dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang percaya. Ini bukan omong kosong. Ini jaminan bahwa ketika engkau meninggal, ketika engkau mati, Tuhan bilang, aku pastikan kehidupanmu, engkau mendapatkan kehidupan yang kekal dalam Yesus Yesus. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti dua kata, dua ayat bilang pasti. Tuhan bilang bahwa pasti diselamatkan, tidak bisa tidak. Saya mau bilang, keselamatan bukan hanya dijamin sama Yesus, tapi keselamatan dipastikan sama Yesus bahwa jaminan itu benar dan jaminan itu akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Pasti akan apa? Diselamatkan oleh Akan hidupnya. diselamatkan. Kali ini bukan imbasnya adalah murka Allah, tapi pasti akan diselamatkan oleh hidup ini. Dia jamin. Kalau sampai saudara dan saya tidak selamat, aku, Yesus, akan menanggung semua. Yesus ini luar biasa. Dia bilang, Bapak, kalau mereka sampai tidak diselamatkan, jaminannya diselamatkan oleh hidupnya, dijamin oleh hidupnya, oleh hidup Yesus menjamin keselamatan yang saudara dan saya terima hari ini sebagai orang percaya. Maka itu hidup harus berubah, nggak bisa tidak berubah. Bahkan dia harus spesialis, bukan servis, bukan cuma ngomong kosong doang. Kapan nanti sahabat dan Yesus itu kan ada? Saya pertama, Anda memang ngira cuma Yesus cuma mati doang gitu. Ada satu orang yang bergejolak hati. Sewaktu ada di taman Getsemani sudah bergejolak. Pada waktu dia angkat itu salib, gejolak itu sudah luar biasa. Nggak mudah bagi Yesus buat mati dengan saya sampai meskipun dia menyerahkan nyawanya. Tapi tidak mudah buat Yesus. Kenapa? Karena Yesus masih manusia saat itu. Maka itu keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Pegang, jaga baik-baik dan hargai itu semua. Jangan ada yang menjual keselamatan itu. Jadi pada mencinta, dijual keselamatan itu. Pencuri datang, Yang mencuri datang, yaitu si iblis datang apa? hanya untuk mencuri dan Hanya untuk mencuri, membunuh. Apa yang dia bunuh? Yang dia bunuh adalah rohmu, imanmu, kepercayaanmu. Supaya apa? Supaya engkau tidak menyadari bahwa engkau salah. Supaya engkau tidak menyadari bahwa engkau lagi menikmati dosa. Ini yang dia lakukan dalam kehidupanmu. Maka jadi orang Kristen, ketika ada firman Tuhan, engkau harus sadar, telinga harus dengar, dan harus berubah dalam hidupanmu. Jadi jangan cuma sekedar ya udah deh Pak, saya coba ke gereja aja. Kenapa? Karena kagak enak ditelepon sama Bapak Pendeta terus. Bapak Pendeta ini kagak tahu lah. Kurang kerjaan kali telepon saya terus. Setiap minggu lo telepon lo dari Bapak Pendeta lo. Maka itu hari Minggu banyak orang handphone di off semuanya. Kenapa? Males diterima. Ini apa? Telepon dari Bapak Pendeta. Pasti nanyain, kenapa kamu tidak hadir? Saya mah enggak. Cuma mau datang boleh. Enggak datang tidak apa-apa. Yang penting satu, engkau tidak datang tapi nanti di surga engkau terus. Bapak Pendeta, jadi cuma apa? Enggak penting doang. Datang dong. Orang gitu, Bapak Pendeta tidak butuh engkau datang. Bapak Pendeta hari ini melihat jiwa-jiwa yang Tuhan sudah serahkan dalam kehidupan dia untuk dilayani, untuk dibalakan, harus bertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Itu yang dibutuhkan sama Bapak Pendeta. Masalah engkau datang atau tidak, ya udahlah. Tapi yang paling penting adalah jiwamu. Enggak datang tidak ada masalah. Tapi yang penting satu, engkau harus ada mesbahnya. Mesbahnya apa? Ada firman puja doa dalam kehidupan. pencuri datang hanya untuk mencuri Ya. dan membunuh Ya. dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya Tetapi aku, siapa aku? Yesus datang. Apa Yesus datang? supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang pada waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup. Dia datang dalam kehidupanmu. Yesus itu datang karena diberikan Allah untuk engkau. Amin. Yesus itu bisa ada dalam kehidupanmu. Engkau bisa percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup. Itu karena Allah. Yohanes 3 ayatnya ke 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Tuhan bilang bahwa dalam Yohanes 3 ayat ke-16? Karena gini, karena kita tahu bahwa orang ini nggak mau mati sebenarnya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya yang ada di dunia ini, sehingga apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang bernama adalah Yesus Kristus, anaknya yang terbaik yang dia berikan buat saudara dan saya. Jadi gini, ya Yesus diberikan untuk saudara karena kasihnya Allah. Jadi karena kasihnya Allah, Yesus diberikan buat saudara supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, terus tidak binasa. Tidak binasa. Allah tahu bahwa manusia tanpa Yesus, coba bilang, bahwa manusia tanpa Yesus, bahwa manusia tanpa Yesus binasa. Kalau engkau mau melekat sama Yesus, binasa pasti. Kalau engkau tolak Yesus, binasa pasti. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Yang tidak percaya pasti binasa. Dia mau ibadah, dia mau berdoa, dia mau berpuasa, sampai puasa, doa, akhirnya dia puasa doa. Gak mungkin tidak binasa, pasti binasa. Menolak binasa, ngomongin Yesus, jelekin Yesus, nggak menerima Yesus, binasa pasti. Karena calon nerakanya udah ada. Kasihan, mereka daftar. Mendaftarkan neraka di sosial media. Satu siapa, dua siapa. Luar biasa. Dia tidak percaya. Meskipun dia berbuat baik, meskipun dia menjadi pemuka agama, meskipun dia menjadi pendeta, pastor atau apapun juga, tapi dia tidak di hadapan Allah dan dia tidak percaya kepada Yesus. Dia tahu dari awal, dari anak kecil dia tahu. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang benar. Supaya yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Coba lihat. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan punya hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu diberikan sama siapa? Sama Allah Bapa melalui Yesus. Untuk siapa? Untuk kehidupanmu. Ini, kehidupan yang kekal ini bukan karena engkau rajin ke gereja, bukan karena engkau rajin beribadah, bukan karena engkau rajin memuji menyembah Tuhan, bukan. Hidup yang kekal itu karena kasihnya Allah dalam kehidupanmu. Dia tahu bahwa aku nggak mau melihat orang ini ada di neraka, maka itu aku mengasihi. Dan Allah tahu yang kita butuhkan itu apa? Yaitu apa? Hidup yang kekal, panjang umur. Kenapa? Karena tahu bahwa orang-orang ini, kita manusia, itu butuhnya panjang umur. Mau apa? Mau umurnya 100 tahun, kalau bisa nggak bisa mati. Maka itu Tuhan tahu, oh manusia butuhnya nggak bisa mati. Aku punya nggak bisa mati itu. Yaitu apa? Aku masukkan dia ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi saudara saya tidak pernah bisa mati. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat 26. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan apa? Dan hidup. Dan hidup. Terus Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, yang menerima aku sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, firman Tuhan bilang, ia akan hidup walaupun ia dia sudah mati. akan hidup walaupun apa? Ia sudah mati. Dia sudah mati. Kamu itu gak pernah bisa mati. Kenapa? Karena ada Yesus. Siapa Yesus? Yesuslah yang membuat kehidupan saudara dan saya jadi kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Walaupun saudara dan saya sudah mati. Ternyata saudara itu tidak mati. Orang yang bilang saudara mati, bohong dia. Karena firman Tuhan bilang ini, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti manusia tidak pernah mati. Karena saya punya hidup yang kekal. Saya tahu arah hidup yang kekal dalam kehidupan saya, yaitu ada di dalam anaknya, yaitu yang bernama siapa? Yesus Kristus. Berarti apa? Tubuh saya yang mati, tapi jiwa saya dan roh saya tidak pernah bisa mati. Jiwa saya, roh saya tetap sama. Tubuhnya yang mati, tubuhnya yang tertinggal di dunia ini, tapi rohnya, jiwanya tetap sama, yaitu antikristus. Gak ada yang bisa mengubah roh dan jiwa tubuh. Gak ada yang bisa merubah roh dan jiwa. Tubuhnya tertinggal semuanya. Lukas 10 ayat ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Iya betul. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Tetapi bersukacitalah karena namamu yang tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa embel-embel, terdaftar. Kenapa? Namamu terdaftar. Jadi daftarkan, gak ada gelarnya. Jadi daftarkan, tidak ada embel-embelnya, gak ada MTH, gak ada DTH. Itu apa? Itu produk dunia. MTH, DTH itu produk dunia. Pendeta, pastor, PS, PDT itu produk dunia. Gak diakui sama surga. Surga hanya mengakui namamu saja. Dan yang saya paling penting adalah namamu terdaftar di dalam kerajaan surga lewat kehidupanmu yang sudah diubahkan sama Tuhan.
Itu yang sangat penting dalam kehidupan. Gelarmu, Nedi, dokter, soalnya najis. STK, najis juga. MTA, apalagi MTA, najis. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, Ya. diciptakan dalam Kristus Yesus, Ya. untuk melakukan pekerjaan baik, Karena kita ini buatan Allah. Saudara saya dibuat sama Allah. diciptakan dalam Kristus Yesus, Diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu Anda menjadi ciptaan yang baru. Di mana Yesus hadir dalam kehidupanmu, engkau menjadi ciptaan yang baru. Lalu apa? untuk melakukan pekerjaan baik. Baik. Pada waktu kau diambil ciptaan yang baru, ada satu yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, yaitu untuk apa? Melakukan apa? Pekerjaan baik Pekerjaan yang baik, berbuat baik. dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum dia membentuk engkau, sebelum dia menciptakan engkau dalam Kristus Yesus, dia sudah persiapkan supaya engkau dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Dan dia mau supaya apa? Ia mau supaya kita hidup di dalam. Supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ingatkan kita, Tuhan bilang, engkau harus berbuat baik. Perbuatan baik apa? Dalam kehidupanmu, yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Kasih, tidak ada yang lain. Dari ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup. Sebab seluruh hukum Taurat dari A sampai Z tercakup, dipres, dikompres, lanjut. Dalam satu firman. Dalam satu firman ini, dalam satu ayat ini saja. Apa ayatnya? Yaitu kasihilah sesama manusia. Kasihilah sesama manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Jadi perbuatan baik yang Allah siapkan sebelumnya adalah untuk saudara dan saya punya kasih. Diimplementasikan kasih itu dalam kehidupan kita. 3,5 tahun perjalanan Yesus. Dia bukan hanya mengasihi, ya. Dia bukan hanya mengasihi. Kenapa dia bukan hanya mengasihi? Karena dia kasih itu sendiri. Masa kasih mengasihi? Dia bukan hanya mengasihi. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang kasih? Kasih adalah memberikan kebahagiaan buat orang lain. Itu kasih. Kalau engkau belum bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain, ngomongin kasih, no, bohong. Pekerjaan baik yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan adalah saudara dan saya berbagi kasih, berbagi kehidupan, berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan buat orang lain. Bukan kau bahagia sendiri-sendiri aja. Saya bahagia Pak, dia mah biarin aja Pak. No, kalau kau bilang kau punya kasih, berbagi kebahagiaan buat orang lain. Yesus itu berbagi kebahagiaan buat orang lain. 3,5 tahun dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia berbagi kebahagiaan buat orang lain. Ketika dia ketemu sama Bartimeus ini adalah orang yang buta. Yesus bilang, dalam hatinya dia bilang, aku tidak buta. Puji Tuhan luar biasa. Bartimeus buta di sini. Dia bilang, Yesus, saya mau melihat lagi. Yesus bilang, aku tidak buta. Aku punya kuasa. Oke, aku mau supaya dia juga bisa melihat lagi. Kenapa? Aku juga melihat. Yesus bilang bahwa, jangan sampai dong Bartimeus buta, saya lihat. Enggak enak dong, saya mau sama-sama. Saya melihat, Bartimeus juga melihat juga. Waktu dia bilang, apa yang kamu mau Bartimeus? Bartimeus bilang, aku mau melihat lagi. Lihat. Lihat. Bahagia dia sama Yesus. Yesus bisa melihat, bahagia. Bartimeus juga bahagia. Ini berbagi kebahagiaan. Ketemu lagi dia sama orang yang sudah 38 tahun lumpuh, tidak bisa jalan, kakinya tidak kuat di kolam Bethesda. Dia tanya, Bapak, kamu mau apa? Kamu mau sembuh Tuhan, karena aku udah lama, udah 38 tahun. Yesus bilang, ya iyalah, umur saya aja belum ada 38 tahun. Saya bahagia, bisa jalan Yesus. Yesus bisa jalan, bisa lari, bisa jogging. Setiap pagi Yesus jogging. Dia bilang, aku masih bisa tingkat, aku bisa jongkok. Dia nggak bisa. Aku mau. Aku punya kebahagiaan, orang itu udah bahagia. Ditanya, kamu mau apa? Orang 38 tahun di kolam Bethesda. Aku mau jalan lagi lah Tuhan. Dia bilang, ya udah jalan yuk sama-sama. Akhirnya Yesus bilang, angkat tilangmu. Terus gandeng dia, jalan sama-sama Yesus. Yesus jalan, dia juga jalan. Yesus bahagia. Bahagia. Ketemu lagi sama 15 tahun penderitaan, pendarahan. Seorang wanita. Yesus bilang, belanjakan semuanya. Yesus bilang, terima kasih Bapak, aku dilahirkan seorang pendarahan. Dia mengucap syukur dulu Yesus. Karena tidak mungkin pendarahan dia. Karena dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku tidak seperti dia. Terima kasih Allah. Terus orang yang bilang, Yesus aku udah 12 tahun begini terus, capek ngepel, jadi pembantu terus. Dia selain dia pendarahan, dia juga jadi pendarahan. Ini tukang tukang jago tapi pendarahan dia bisa sendiri. Wah luar biasa. Jadi udah jadi pembantu, sakit. Yesus bilang, aku
Aku kagak sakit. Aku masih fair aja. Ditanya, mau apa kamu ibu? Mau sembuh lah. Terus bilang, ya udah, ayo sama-sama jadilah sembuh. Habis jadi sembuh, digandeng sama Yesus. Jalan sama Yesus. Yesus bahagia, si 12 tahun juga bahagia juga. Yesus berbagi kebahagiaan. Ada orang kusta, ada 2 orang, ada yang 10 orang, ada yang ramean, ada yang kelompok. Guru, aku kusta. Yesus bilang, Tanu jodoh enggak nih? Tanu aja di surga. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidak kusta. Tanu aja enggak Tuhan. Kudis aja enggak Yesus. Diperiksa sama Yesus. Tidak ada kudis, sedikit kudis aja enggak ada Yesus. Yesus bilang, bahagia loh aku luar biasa. Dia bilang, aku loh Tuhan gak bahagia. Diolok-olok sama orang suruh bilang, najis. Yesus bilang, jadi kamu mau apa? Aku mau sembuh Tuhan. Ya udah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Haleluya. Amin. Sembuh Yesus dengan orang kusta. Jangan bareng-bareng. Yesus bahagia, orang kusta bahagia. Itu yang Yesus lakukan. Berbagi kebahagiaan kepada orang. Amin. Yesus gak makan sendiri kebahagiaan. Dia bilang, aku punya hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal ada di dalam aku. Dia bilang, aku membagikan buat kamu. Apa yang kamu butuhkan? Ambil Kristen jiwa. Aku butuh Tuhan supaya aku jangan mati. Dia bilang, oh kamu mau tidak mati? Aku punya. Akulah kehidupan yang kekal itu. Aku mau Tuhan. Oke, aku gandeng kamu. Udah masuk ke hidup. Digandeng saya mati. Kenapa? Yesus bahagia, saya juga bahagia juga. Ini Yesus mau dalam hidup kita loh. Yesus juga mau supaya apa? Supaya saudara dan saya membahagiakan juga orang lain, bahagiakan juga siapa? Istrimu, suamimu dibahagiakan, anakmu dibahagiakan, mamamu, papamu dibahagiakan semuanya. Sebelum perintah Allah, hormatilah ayah dan ibu. Ada yang bilang bahwa, Pak saya mau hormati ayah Pak. Waktu kecil Pak saya pukul sama ayah Pak. Kalau hormati ayah dan ibumu udah satu paket. Hormati ayah harus hormati ibu. Hormati ibu harus hormati ayah. Gak bisa nggak? Gak bisa. Yohanes 14 ayat 25. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Dengar baik-baik. Damai sejahtera ini punya dasar. Dasarnya itu adalah kasih. Kasih ini adalah produk dari surga, sumber dari surga. Di mana sub produknya atau sub sumbernya, resource-nya itu adalah damai sejahtera. Amin. Jadi kalau bicara soal damai sejahtera, Anda tahu bahwa damai sejahtera ini tidak mungkin ada tanpa kasih. Kenapa? Karena punya source. Source-nya itu, sumbernya itu adalah kasih. Jadi kalau orang bilang bahwa saya damai Pak, tapi dia membenci saudaranya, tidak mengasihi saudaranya, dia bisa damai? Tidak mungkin bisa damai. Tapi kalau dia bilang bahwa Pak, ada kasih Kristus dalam hidup saya Pak, pasti damai sejahtera. Karena turunan dari kasih adalah damai sejahtera. Source-nya adalah kasih, resource-nya adalah damai sejahtera. Sub-nya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini ada akibat dari kasih yang diimplementasikan, yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diperbuat sama orang itu. Hasilnya membuat damai sejahtera. Oke, lanjut. Damai sejahteraku kuberikan Damai kepadamu. sejahteraku yaitu kasihku. Bagaimana sih? Bagaimana? Kutinggalkan. Kutinggalkan kepadamu. Berarti kasihnya Allah ditinggalkan dalam kehidupan kita. Lalu apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kasihku yaitu damai sejahteraku yaitu kasihku. Ngapain dia? Kuberikan kepadamu. Diberikan sama Tuhan untuk kita. Dan apa? Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia Dan kepadamu. apa yang diberikan sama dunia, urutannya adalah kasihnya dunia, damai sejahteranya dunia, itu berbeda dengan damai sejahtera dan kasihnya yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Lanjut. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang lain bisa berbagi yang namanya adalah kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang dia bagikan adalah sembuh. Kenapa? Karena source-nya bukan dari Allah. Source-nya hanya dari kebaikan, dari perbuatan baik namanya. Perbuatan baik itu gampang, saudara. Perbuatan baik itu ada orang yang ngicring-ngicring dalam Yesus kita bersaudara, kita keluarin duit. Ada duit 2.000, kasih 2.000. Berbagi kebahagiaan? Enggak. Giting-giting lagi. Ada duit lagi, goceng, kasih goceng, giting-giting lagi. Ada duit lagi, kasih 10.000. Giting-giting lagi. Duitnya 300.000. Kita bilang, tangan. Kayaknya apa? Enggak ada. Kenapa? Itu berbagi kebahagiaan dari dunia. Tapi saudara saya punya berbagi kebahagiaan buat orang lain. Ketika kau lihat, giting-giting semua. Lagi makan, kau bilang, makan bareng. Berbagi kebahagiaan. Amin. Amin. Ada orang yang bilang bahwa, Pak, tolong saya Pak, saya belum punya pekerjaan Pak. Tolong Pak, saya mau Pak buat makan aja Pak sebentar. Engkau kasih makan buat dia. Engkau kasih yang namanya uang buat dia.
kebahagiaannya sendiri. Tapi harusnya apa? Engkau kasih dia jalan keluar. Bukan kasih ikan, tapi kasih alat pancing supaya dia bisa pancing. Banyak orang Kristen, nggak mau orang lain bahagia. Maka itu apa? Kasih dia ikan, kasih duit, kasih duit, kasih duit, kasih duit. Kasih dong alat pancingnya supaya dia bisa pancing ikannya juga. Amin. Dia lagi butuh alat pancing. Dia sebenarnya bukan dia butuh duit. Dia memang butuh duit untuk bayar kos dan lain-lain. Tapi yang dia punya adalah bagaimana secara mancingnya. Kok kamu kok mancingnya enak? Saya punya duit banyak, iya. Bukan bagi duitnya, bagi alat pancingnya. Supaya apa? Supaya dia bisa pancing, bisa menghasilkan juga uang bersama-sama. Itulah membahagiakan orang lain. Itulah berbagi kebahagiaan buat orang lain. Amin. Kita jangan egois. Target kita. Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu, baik-baik ya. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, ada orang yang berbuat baik nih, ngasih saya bingkisan. Karena dia ngasih saya bingkisan, saya juga berbuat baik kepada dia. Karena menurut saya dia udah ngasih bingkisan, saya nggak enak hati kalau saya nggak berbuat baik. Jadi saya harus berbuat baik. Firman Tuhan bilang apa? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, ya, apakah jasamu? Apakah jasamu? Kenapa? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Orang-orang dosa juga berbuat demikian. Orang-orang yang berdosa juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau engkau mau berbuat baik kepada orang, ya engkau berbuat baik. Jangan tunggu dulu kebaikan orang ada kehidupanmu, baru engkau berbuat baik. Firman Tuhan bilang, kalau baru engkau berbuat baik ketika ada kebaikan orang dalam kehidupanmu, jasamu nggak ada, nggak boleh dicatat dalam firman. Harus apa? Berbuat baik. Yaitu apa? Sharing the happiness. Berbuat kasih, berbagi kasih dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 43 ya. Kamu telah mendengar firman. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesama manusia. Kasihilah sesama manusia. Dan bencilah musuhmu. Dan bencilah musuhmu. Kenapa bilang? Harus mengasihi manusia dan juga apa? Benci sama musuh. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah perbuatan dari musuh. Musuhnya gak boleh dibenci, tapi perbuatannya boleh kau benci. Orangnya tidak boleh kau benci, tapi dosanya kau boleh benci. Maka itu ayat ini bilang bahwa wah benci musuh kan? No, ayat pelan-pelan. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang kasihilah musuhmu, benci dosanya, benci perbuatannya yang tidak baik, dosanya, kesalahannya, pelanggarannya kau benci. Tapi orangnya engkau harus kasih, tidak boleh kau benci. 1 Yohanes ayat 15 sampai 16. Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau saudara dan saya hari ini membenci saudaramu dalam keadaan apapun juga, engkau kecewa sama saudaramu, engkau sakit hati terhadap saudaramu, engkau tidak berdamai terhadap saudaramu, apapun juga engkau alasannya, firman Tuhan bilang, engkau adalah pembunuh manusia. Terus. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh, tidak ada seorang yang membenci saudaranya, sakit hati, kecewa sama saudaranya. Yang tetap ada hidup yang kekal, jadi hidup yang kekalmu yang kau terima kepastian itu bisa hilang karena apa? Membenci saudaramu, tidak berbagi kebahagiaan terhadap saudaramu. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat ke-13 ini bacanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dia bisa kuasai semuanya. Dari bahasa Inggris, Jerman, Yunani semua dia bisa kuasai semuanya. Ibrani dia bisa kuasai, seluruh bahasa dia bisa kuasai. Orang ini adalah orang hebat, orang ini adalah orang yang luar biasa. Terus lanjut. Dan bahasa malaikat pun dia ngerti semuanya. Bahasa roh juga dia ngerti, bahasa roh juga dia tahu. Luar biasa. Lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tetapi jika aku tidak berbagi kebahagiaan buat orang lain, tidak melakukan kebaikan buat orang lain, firman Tuhan bilang, aku sama dengan gong yang berkumandang. Aku sama dengan gong yang berkumandang, tidak ada artinya bagi surga, tidak ada artinya bagi Yesus. Dan canang yang gemerincing. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, orang ini bisa berkata-kata dalam nubuatan luar biasa. Dia ada di gereja, diundang di mana-mana. Wah, luar biasa. Nubuatannya tidak ada yang tidak pernah berhasil semuanya. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dia mengetahui semua rahasia, bukan hanya rahasia firman, tapi rahasia dunia ilmu. Dia tahu semuanya. Lanjut. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan dia punya pengetahuan, gelarnya bukan hanya profesor, dokter, bukan hanya master, magician atau apapun juga. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna, dia bilang bahwa speaker, kamu turun, dia langsung turun. Speaker, kamu jalan, dia langsung jalan. Luar biasa, bisa bangkitin orang mati, bahkan dia bisa menggugah pohon natal menjadi manusia. Orang hebat, perlu kita musuhin ini orang ini. Luar biasa. Lanjut. Untuk memindahkan gunung. Lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak mau berbagi, tidak mau sharing the happiness, tidak mau membagikan orang lain, tidak mau berbagi kepada orang lain. Lanjut. Aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali useless. Surga najis. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, semuanya dia punya rumah, dia punya pernak-pernik, semuanya dia bagi semuanya.
Terus bahkan menyerahkan tubuh menyerahkan tubuhnya dia, ginjalnya dia serahkan, jantung dia serahkan, semuanya pokoknya untuk orang lain. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Tetapi jika aku tidak punya kasih, tidak mau berbagi, tidak mau berbuat baik, tidak mau sharing the happiness, tidak mau berbagi kepada dua orang lain, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi sedikit pun aku. tidak ada faedahnya. Soga bilang, enak gua mau muntah. Kasih itu sabar, Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, murah hati, ia tidak cemburu, tidak cemburu, ia tidak megahkan diri, tidak memangkan diri, dan tidak sombong. tidak sombong juga. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, Ya. dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah, Ya. dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, Ya. tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, Ya. percaya segala sesuatu, Oke. mengharapkan segala sesuatu, Ya. sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kasih tidak berkesudahan, Ya. nubuat akan berakhir. Nubuatan akan berakhir, sharing the happiness, berbagi kasih, berbuat baik firman Tuhan bilang tidak akan berkesudahan, tidak ada ujungnya, tidak ada tanggalnya, tidak bisa stop, tidak bisa dihentikan. Di surga pun engkau akan lakukan semuanya, sharing the happiness. Bahasa roh akan berhenti, Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Semua karunia-karunia yang kau dapatkan dalam dunia ini dari Tuhan itu akan stop, akan berhenti semuanya, tidak berguna lagi. Tetapi yang paling terindah, yang paling luar biasa, firman Tuhan bilang kasih tidak pernah usang, kasih tidak pernah stop, kasih tidak pernah berhenti, dan kasih terus ada di dalam kehidupan kita sampai kita dijemput Dia di awal-awal perjalanan kemuliaan Tuhan. Amin. Pengetahuan akan lenyap, Pengetahuan akan lenyap apa yang kita ketahui. sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Ya. dan nubuat kita tidak sempurna. Iya, tidak sempurna. Ngapain bangga-banggain punya? Oh, saya bisa bernubuat. Ngapain bangga? Bangga kalau kau punya kasih. Bangga kalau kau mau dan sharing the happiness. Bangga kalau kau ingin berbagi kehidupan buat orang lain, memberikan nyawamu kepada orang lain. Engkau harus bangga. Tapi kalau jadi pengetahuan, no. Tetapi jika yang sempurna tiba, Tetapi jika yang sudah tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, Ya. aku berkata seperti kanak-kanak, Ya. aku merasa seperti kanak-kanak, Ya. aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Ya. aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Tinggalkan semuanya. Sisakan satu. Kasih dalam kehidupanmu. Lanjut, ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam Ya. cermin suatu gambaran yang Ya. samar-samar, Boleh. tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Oke. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, Ya. tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna, mengenal kasih itu, apa yang sudah aku berikan, apa yang sudah saya dengar, ternyata punya dampak, punya akibat buat kehidupanku, dan aku akan nyata dampak dalam kehidupanku. Seperti aku sendiri dikenal. Yes. Demikianlah tinggal di ketiga hal ini, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu yaitu iman, iman, pengharapan, pengharapan, dan kasih. dan kasih. Dan yang paling besar di Dan yang antaranya, paling besar, yang paling mulia, yang dahsyat, yang luar biasa, yang ada sampai selama-lamanya, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir, adalah kasih tetap ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy New Year buat kita dan Merry Christmas buat kita. Amin.